Nggak perlu cari tahu dulu ini benar atau enggak, langsung aja das tembak. Langsung tembak mulut. Masih ngerocos sampai macam kenal pot. Pakai mana-mana mulut dulu langsung. Wow, tangan. Asik nak. Sampai bisa sampai HP itu pecah gitu. Gitu. Saking emosinya dia kan. Emosinya kan. Kok ngapain bawa anak ke laut? Nanti kena ikan hiu. Di sana banyak ikan hiu. Cepatlah, janganlah. Kok bawa pula anak kau naik jet ski. Tenggelam nanti. Heran awak. Jadi gini Din. Oke. Baru-baru ini kan lagi rame banget nih. Bahkan sampai diperbincangkan sampai luar negeri nih. Oke. Soal Ria Ricis. Kok sampai serame itu gitu. Itu gara-gara Komnas Perlindungan Anak itu angkat bicara. Oke. Dan mengecam si Ria Ricis karena menurutnya si Ria Ricis ini mengeksploitasi anak. Dan menurutmu gimana gitu? Oke, menurut aku ya, sebetulnya apa yang dilakukan dengan Ria Ricis itu fan-fan aja. Fan-fan aja kan? Anak-anak dia. Anak-anak dia. Bener kan? Anak-anak dia. Bener. Nah, dia mau buat konten sama anaknya suka-suka dia. Iya dong. Iya kan? Bukan anak orang lain, bukan anak netizen yang jadikan bahan konten itu. Bener. Bangga gak? Bangga lah. Anak kita videoin. Bangga dong, bangga kan? Bangga dong. Anak kita videoin apalagi dia bahagia gitu kan. Lari-lari kita rekam. Kan untuk file kita. Bener. Kalau menurut aku Ria Ricis itu keren. Kenapa aku bilang keren? Anaknya yang masih kecil, itu dikasih tahu sama anaknya, oh anakku inilah namanya lautan. Ini kau rasakan dulu naik jet ski ya kan. Mungkin yang netizen itu anak-anaknya belum pernah naik jet ski, mungkin odong-odong, odong-odong ya kan. Makanya kelasnya beda jadi. Mungkin kelasnya beda ya kan. Termasuk keren sih dari sini. Jadi anak masih umur 5 bulan. 5 bulan itu udah dikasih tahu ini bahwasannya ini lautan yang luas ini. Yang luas. Keindahan alamnya ya kan. Dilatih keberanian. Naik jet ski loh. Naik jet ski sampai berenang. Biasa anak cuman dinaikin odong. Kadang-kadang nih odong-odong anak dan nangis, balik mama. Itu lebih parah mana? Itu lebih parah nih odong-odong. Bener. Naik odong-odong nangis kejer. Nangis. Kan? Nah, ya kan? Ini naik jet ski. Anaknya Ria Ricis bahagia atau nangis? Bahagia. Naik jet ski. Ya kan? Sebenarnya netizen ini sebenarnya nih ya. Netizen sebenarnya. Ini netizen sebenarnya. Nih, netizen sebenarnya. Sebenarnya itu ini netizen yang sok tahu ya. Yang sok tahu sebenarnya. Apa yang dilakukan Ria Ricis itu sebenarnya memang hak dia. Hak dia. Baru tuh ya dibilang eksploitasi anak, baru anaknya jadikan bahan kontenan. Ya suka-suka dia lah. Ya emang kehidupannya kan. Kehidupan dia seorang YouTuber. Setiap momen tuh harus direkam. Benar. Gitu kan. Jadi ya gimana ya, udah kebiasaan mereka ya kan. Satu lagi nih Bang. Jadi Komnas Perlindungan Anak bahwasannya Ria Ricis menjadikan anaknya sebagai eksploitasi anak buat konten. Benar. Tapi Anda pikirkan, kita pikirkan semuanya ya, kita pikirkan semua. Kalian pernah nggak ngelihat anak kecil di pinggir jalan jualan kue, jualan koran, ada anak jadikan boneka badut joget-joget? Apakah itu nggak jadi eksploitasi anak? Kenapa itu yang nggak digembar-gemborkan sama Komnas HAM? Kenapa? Komnas Perlindungan Anak? Atau dia mau nyari viral? I don't know. Ya kan? Masih banyak. Kalau ini Ria Ricis jelas. Dia emang artis. Bukan anaknya suruh kerja kan? Kalau yang di jalanan anaknya suruh kerja. Anaknya disuruh jualan koran, mamanya sih nonton TikTok. Banyak kejadian gitu seharusnya itu yang harus diperhatiin sama Komnas Perlindungan Anak. Anak kecil ya Allah, kasihan hujan-hujan jualan koran bang, jualan tisu, kadang-kadang mamanya gondeng anaknya jualan koran. Sebenarnya itu yang harus diperhatikan. Bener kan? Apalagi yang netizen ini, aduh, awak juga bingung ya kan. Sebenarnya ya kita janganlah ngurusin orang lain ya kan. Anak kita sendiri ya belum tentu baik, benar. Coba netizen tuh. Aku juga pengen tanya nih ke netizen. Apakah netizen tuh udah benar gitu? Of course.
Bener gak? Pasti ya, rata-rata netizen itu punya anak. Dan anaknya mungkin ada yang umur SD kelas 6 ke SMP gitu kan. Bahkan ada yang kelas 4 SD. Itu udah dikasih tuh motor, HP. Sekarang coba itu benar apa enggak itu? Itu benar. Lebih parah enggak? Lebih parah. Satu, anak kecil yang masih SD dikasih bawa motor, dikasih bawa HP. Itu kan merugikan anaknya sendiri. Coba tanya dong. Coba tanya anak menjerumuskan. Coba tanya sekarang anak-anak SD sekarang, siapa nama wakil presiden Indonesia sekarang? Pasti bakal nggak tahu. Nggak tahu. Siapa nama presiden kedua? Siapa nama presiden ketiga? Tanya sama anak-anak sekarang, anak SD mana tahu? Karena mereka disibukkan dengan iPhone, HP gadget sama motor. Anak sekarang, ya kan? Mereka naik motor. Anak kelas SD, kelas 4 SD itu udah naik motor, dikasih oleh orang tuanya. Bayangkan orang tuanya malah ngomenin si Ria Ricis. Bener. Ya nggak bener siapa nih? Yang komen nanti. Ya kan, seharusnya gimana ya? Aduh. Dan untuk Komnas Perlindungan Anak, coba diperhatikan lagi, lebih melek lagi terhadap anak-anak yang di lampu merah. Yes, itu benar. Karena itu tindakan eksploitasi yang lebih parah lagi. Karena anak disuruh kerja. Waduh. Gitu loh. Aduh, kadang itulah makanya ya. Gimana? Banyak orang bisa ngeritik, tapi tak mau dikritik. Itu. Bener kan? Pas kasus yang lagi viral gini, barulah nimbrung. Ya itu sosokan menjadi pahlawan anak. Benar sekali. Ya, logikanya ya logikanya. Kalau yang orang bilang ini kurang bagus, jadikan konten gini. Kalau aku mau nanya nih, pantas nggak anak kecil dikasih HP, main game, top up, ngambil uang orang tua, malah orang kasirnya pula dimarah-marahin sama orang tua. Itu yang pernah viral kan? Jadi dia itu anaknya itu kecanduan game. Nah, pengen beli apa itu? Beli top up, diamond. Mau beli diamond. Dan anak kecil otomatis nggak punya uang dong. Dan ngambillah uang orang tuanya 800.000 untuk top up semua. Jadi yang disalahkan bukan anaknya, tapi pedagang kasirnya disalahkan. Indomaret ya. Indomaret. Nah itu gimana gitu? Seharusnya itu harus gimana ya? Makanya didiklah anak kalian itu, jadi anak yang baik. Jangan dikit-dikit dikasih HP, dikasih motor. Nanti ujung-ujungnya orang lain disalahkan. Pas dikritik nggak terima. Iya kan? Pas kejadian kayak gitu gimana ya? Masyarakat ini butuh edukasi, tapi pas diedukasi dia kayak sok pintar sendiri gitu. Itulah. Gitu. Udah jelas-jelas itu Indomaret cuman menjadi perantara pembayaran doang kan. Benar. Nggak mungkin ditanya sama, ini uang siapa dek? Kok nyuri di mana? Nggak mungkin ya kan? Nggak mungkin. Karena dia udah belinya sama bukan Indomaret, ada lagi pedagang tokennya itu kan. Benar. Ya Indomaret itu cuma jadi perantara pembayaran doang. Yes, itu benar. Itu baru keluar dari dunia primitif kayak. Benar. Itu baru tahu HP kan. Baru megang HP kan. Jadi tangan itu asik ngerocot saja. Nah, jadi buat kawan-kawan ya kan ya, ini buat netizen ya kan. Apa yang dilakukan sama Ria Ricis itu hak-hak dia. Suka-sukanya dia mau buat konten sama anaknya di laut atau di mana ya? Di apa namanya itu komedi putar, suka-suka dia, anak-anak dia lebih paham untuk menyenangkan anaknya sendiri. Gitu. Ya kan? Ya namanya manusia itu nggak terlepas dari khilaf. Yes, of course. Dia niatnya cuman happy doang gitu kan, bukan niatnya untuk konten gitu kan. Namanya orang tua pasti nggak ada pikiran untuk apa ya, anak dijadikan sesuatu yang buruk lah. Iya kan? Benar. Otomatis sih kalau Ria Ricis pasti tahu lah mana yang baik gitu, mana yang buruknya. Karena nggak mungkin anaknya untuk dimanfaatkan kan. Ya pasti itu kan
mungkin pikirannya ini happy aja. Happy gitu aja kan? Benar. Bukan niatan untuk eksploitasi. Gitu. Yes, benar. Karena justru yang niatan itu ya yang yang di jalanan itu kan, itu diniatin. Itu yang harus diperhatikan sama Komnas Perlindungan Anak. Karena balasan komentar si Ria Ricis, anaknya malah lebih takut naik mobil. Hah? Itu. Karena ya bahaya juga sih. Pas dia anaknya naik jet ski, dia nggak takut? Santuy aja. Santuy aja. Nah, kan? Itu gimana coba? Itu gimana gitu? Kadang-kadang ada juga anak-anak naik jet ski sampai menjerit, takut. Nah, ya kan? Malah anaknya lebih happy nih. Di videonya happy kan, bahagia. Nggak ada rasa tertekan. Nggak ada, gitu kan? Ya itulah gimana ya? Itulah makanya kalau kita itu mau ngelihat suatu video, ya kita harus lebih dewasa lagi ya kan. Yes. Kita mau komen itu harus lebih dewasa lagi ya kan. Benar kan? Harus lihat diri sendiri juga. Yes. Apalagi ini kita punya anak juga ya. Yang komen-komen itu punya anak juga. Harusnya sebelum komen tuh aku udah benar belum ya sama anakku gitu kan. Benar. Jangan-jangan aku acuh sama anakku gitu kan. Benar tuh. Nah, itu yang jadi poinnya, gengs. Jadi kita kalau untuk permasalahan ini tuh agak-agak gimana gitu ya. Iya. Kita nggak bisa gitu loh nyalahin Ria Ricis gitu. Karena apa yang dilakukan sama Ria Ricis itu nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Fun aja. Fun. Jadi kayak gini ya. Jadi kalau ada orang tua nih bawa anak naik tau nggak yang di laut itu bebek-bebekan itu, bebekan gayung itu. Itu termasuk eksploitasi. Itu termasuk kan ini orang tua nih. Bawalah anak jalan-jalan ke danau atau keliling, keliling naik perahu terus divideoin. Itu termasuk eksploitasi anak nggak? Nah, itu. Termasuk eksploitasi anak nggak? Itu kan bentuk dokumentasi. Yes. Karena gengs, ini kita di dunia digital, dunia di mana tuh setiap orang tuh bawa gawai ya. Bawa handphone gitu. Jadi semua pemain, apalagi sekarang medsos TikTok itu ramai banget. Yes, benar. Setiap orang tua pasti ngevideoin anaknya untuk dimasukin ke TikTok. Tujuannya apa? Biar anaknya terkenal. Masih kecil lagi kan? Masih kecil. Dan orang tuanya seneng gitu loh, pengen anaknya itu lebih terkenal. Contoh ya, ada yang anak kecil, yang masih kecil tuh dijadikan konten. Itu termasuk eksploitasi anak nggak? Kayak yang lagi waktu itu viral yang nyanyi lagu-lagu religi, eksploitasi nggak? Tolong dong lebih dong. melek lagi. Tolong dong. Seharusnya yang pengen kita perhatikan itu yang Wak kasih tahu tadi itu di lampu merah. Itu seharusnya yang kita lindungin. Yang harus ditegur keras. Itu harus Komnas tuh bapak ini inget siapa namanya itu ya, bapak yang rambutnya putih. Tahu lah. Yang pokoknya yang marah-marah sama Ricis tuh kan. Jadi tolonglah sekali-kali turun ke jalan. Pantau tuh dari jauh anak-anak yang jualan koran. Sampai dia pulang. Apa yang terjadi dan apa yang disaksikan gitu kan. Tapi yang itu pernah sih sampai tengah malam ada itu. Sampai tengah malam. Aku juga pernah videoin itu. Sampai tengah malam. Dia anak kecil. Masih umur 5 tahun sama kakaknya. Masih kecil tuh. Kakaknya masih umur berapa? Gendong adiknya, main gitar di lampu merah. Sebenarnya itu yang harus diperhatikan. Itu yang harus kita suarakan buat mengelindungi anak-anak kayak gitu loh. Seharusnya itu. Ya kan? Untuk kasus Ria Ricis ini udahlah stop mungkin ya untuk para netizen yang mungkin sok tahu, sok paling bener mengurus anak, udahlah stop. Daripada kalian tuh nggak bisa tidur ya dengan komentar-komentar kita ya kan. Karena nanti bakalan banyak juga yang pro ke Ria Ricis kan. Yes, benar. Banyak. Pasti yakin aku. Karena yang dilakukan ya memang hal yang wajar ya. Wajar dong, orang tua. Kenapa yang itu
penyanyi cilik yang religi itu nggak dari dulu juga ditegur ya kan? Itu malah lebih jelas lagi. Lebih disuruh jelas kerja kan. Suruh kerja nyanyi. Undang sana, undang sini. Jelas gitu kan. Masih banyak lagi anak-anak bocil-bocil ya kan. Jadikan itu yang terkenal. Itu sebenarnya jatuhnya eksploitasi anak loh. Apalagi TikToker banyak banget. Banyak loh, nggak terhitung. Itu aku juga heran sih kerja Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak itu gimana gitu. Betul. Apakah cuman menyoroti anak orang-orang yang terkenal doang? Benar. Atau gimana gitu? Itulah. Jadi bingung juga sih kadang ya. Karena kan selama ini kita nggak tahu gitu kan. Dari medsosnya juga kita nggak jelas juga gimana gitu kan. Ataukah tersampaikan ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan perlindungan anak gitu kan. Benar. Itulah kadang-kadang pun ya kita pun sebagai orang biasa nih juga bingung ya kan. Bingung kali pun. Ada aneh itu loh, orang yang justru membutuhkan perlindungan malah nggak dapat perlindungan. Benar. Orang yang udah jelas orang tuanya ngelindungin tuh, kan Ricis kurang kayak mana ngelindungin anaknya kan, untuk membahagiakan anaknya. Itu malah di ini. Dulu waktu masih kecil masih bayi, dibawa sama aku ke laut berenang. Tapi nggak ada videoin. Iya kan? Ada video. Kalau dulu kan masih ini kan, masih jarang. Tapi banyak sih, maksudnya anak-anak yang masih kecil, yang masih umur 6 bulan, 8 bulan dibawa berenang. Dibawa berenang itu di videoin, dimasukin ke media sosial. Dan hampir 90% penduduk Indonesia ini setiap punya anak pasti ke medsos. Pasti. Itu pasti. Ya, tapi dari lubuk hatiku yang paling dalam, seharusnya yang diperhatikan sama Komnas Perlindungan Anak itu adik-adik kita yang di lampu merah tadi itu. Itu wajib itu. Karena kasihan juga sih. Kasihan. Orang tuanya asik main TikTok di tepi jalan. Asli. Anaknya kau cepat kau jualan koran. Mama itu. Banyak kejadian itu, aku pernah nampak juga. Sering. Ada lagi yang ngamen-ngamen gini, Om, nyanyi-nyanyi. Dek, mana mama kau, Dek? Dia bilang, "Mama aku di sana, Bang." Kau suruh kerja sama mama kau ya? Dia diam. Kadang-kadang dia bohong kayak gini bang. Kadang nggak mau ngaku kalau dia disuruh mamanya. Ya karena kan mamanya udah bilangin. Tapi kalau ada yang tanya orang tuanya mana, nggak tahu gitu, di rumah atau di mana gitu. Pasti tuh. Padahal dari jauh tuh mantau. Benar. Gitu. Itu sebenarnya itu yang paling kasihan. Harusnya itu yang diperhatikan. Bukan anaknya Ria Ricis lagi main jet ski langsung dikomentarkan. Seharusnya itu dong, please. Netizen juga harus pintar mencerna kata-kata itu. Harus mencerna, ya kan? Apa mungkin gara-gara Ria Ricis seorang YouTuber terkenal di Indonesia? Ya mungkin salah satunya. Ya kan? Coba anak saya, coba anak Wak ini. Mana ada di komen dong. Komen lah. Kenapa harus Ria Ricis? Dia fun aja. Wak kita fun aja. Atau Bapak atau Komnas Perlindungan Anak nggak pernah nonton TikTok juga ya? Mungkin. Masih banyak bocil-bocil anak-anak kecil dijadikan kayaknya nggak pernah nonton TikTok gitu kan. Ya gimana ya? Aduh. Ya kadang-kadang itu kita bingung. Sampai media luar negeri itu nyoroti kasus ini. Gitu kan. Itu sangat gimana ya menurut sampai isu ini sampai ke luar negeri itu luar biasa sih ya. Ya mungkin bukan bermaksud kita untuk gimana ya ke netizen semua. Ya mungkin ini oknum-oknum netizen yang ya benar. Sok pinter lah ya. Ya mungkin untuk dijaga lagi untuk komen-komen ke hal-hal seperti ini gitu kan. Dan pesan-pesan untuk netizen apa? Ya buat netizen ya. Intinya kalau kita pengen menilai seseorang, nilailah dulu dengan kalau kita pengen nilai seseorang, nilailah dulu diri kita sendiri.
ya kan? Kalau diri kita sendiri udah sempurna, baru kita bisa komen. Nah, tapi kalau diri kita belum sempurna, jangan. Mending diam. Diam itu emas. Nah. Mending ya ikutin aja alurnya. Ceritanya endingnya gimana gitu. Itu benar. Jangan belum tahu kasusnya gimana, nggak perlu cari tahu dulu ini benar atau enggak, langsung aja tembak. Langsung tembak mulut. Masih ngerocosan macam knalpot. Pakai mana-mana mulut dulu langsung, tangan. Asik nak. Sampai HP itu pecah gitu. Gitu. Saking emosinya dia kan. Emosinya kan. Kok ngapain bawa anak ke laut? Nanti kena ikan hiu. Di sana banyak ikan hiu. Cepatlah, janganlah. Kok bawa pula anak kau naik jet ski. Tenggelam nanti. Heran awak. Itu mungkin kalau secara live kita lihat netizen itu komentar mungkin seperti itu ekspresinya ya. Kalau bisa kau cepat nih, kok ngapain bawa anakmu situ, bawa anakmu jalan-jalan kemana gitu ke laut. Karena mungkin cuman tulisan doang, jadi kemarahan dia itu nggak begitu nampak gitu. Ini masih mending laut, coba dibawa ke gunung. Woi, lebih pedas nanti netizen itu. Kok ngapain bawa anak kau ke gunung? Bahaya sana, weh. Banyak erupsi. Aduh, nggak kebayang lah. Aduh. Ya kan, apalagi belum lagi dibawa naik roller coaster. Itu lagi. Kok ngapain bawa anak kau sana, bahaya nanti muntah-muntah anak kau. Keluar semua ntar itu isi kayak kulkas pintu. Itulah heran awak. Naik jet ski salah, naik gunung salah, naik roller coaster salah. Jadi yang benernya naik apa nih? Bingung Ria Ricis nih, bawa anaknya kemana nih? Aduh, bingung. Jadi bingung kan dia nanti. Nanti dia mau balik kampung, naik pesawat salah pula naik pesawat. Ngapain kau bawa anak kau naik pesawat? Kau video-videoin salah lagi naik pesawat. Nggak mungkin jalan kaki, jauh. Berenang salah. Naik kapal laut salah. Dia katanya ngapain pakai kapal laut lama di jalan gitu kan? Nanti anaknya bisa muntah-muntah di laut, ombak kuat gini. Apalah netizen heran awak. Kadang aduh entahlah. Nggak mungkin dia naik ini awannya Dragon Ball. Dipanggil dia. Awan Kington. Awan Kington. Datang ke rumah Ria Ricis. Nggak mungkin ya kan? Kalau masih tetap salah, mau apa lagi? Mati aja. Mau manggil Avatar, naik burung Avatar itu. Heran awak, serba salah. Aduh kacau. Heran awak. Nggak mungkin lah naik buka pintu Doraemon ya kan? Langsung nyampe kampung. Udah gitu mau lawak ya kan? Iya kan? Itu lagi yang sudah lah. Udah sakit kepala. Ya, mungkin ini sebagai pelajaran ya buat teman-teman semua. Kalau untuk komen apa-apa harus ya dicari tahu dulu kebenarannya, ini benar atau salah nggak, gimana gitu kan. Dari inilah sudut pandang yang berbeda gitu, kita kumpulin mana yang lebih akurat kebenarannya gitu, ya kan. Jangan berasumsi sendiri gitu kan. Iya benar. Nonton sekilas langsung hajar. Harus dicerna dulu. Ya, mungkin cukup ya ini. Oke, thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.